Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat lembar kerja atau activity di GeoGebra yang menjelaskan tentang jumlah sudut dalam sebuah segitiga dan nanti hasil akhirnya akan seperti ini animasinya. Nah, ketika dijumlahkan atau digabungkan juringnya, maka nanti akan membentuk setengah lingkaran. Dengan begini akan menunjukkan bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Selain animasi ini, saya juga akan menunjukkan bagaimana cara membuat teks yang akan muncul dengan kondisi tertentu. Pada hal ini saya menunjukkan dengan teorema Pythagoras. Ketika B berlaku sebagai sisi miring, maka teorema Pythagorasnya atau rumus Pythagorasnya seperti ini. Ketika saya mengubah sisi miringnya menjadi A dan sudut siku-sikunya di sini, maka rumus Pythagorasnya juga berubah. Begitupun ketika C yang berlaku sebagai sisi miring juga akan muncul sesuai dengan kondisi segitiga siku-siku yang dibuat. Baik, kita mulai untuk tutorialnya. Kita buka lembar kerja baru. Untuk menampilkan agar ini kelihatan lebih luas, maka kita hilangkan saja sumbunya dan juga untuk kisi-kisinya kita hilangkan juga. Pertama kita buat poligon segitiga menggunakan tool ini. Sudah muncul. Ini bisa didekorasi menurut selera ya. Untuk ruas garis agar bisa lebih tebal, saya akan buat ruas garisnya. Bisa klik di ruas garis ini. Sebenarnya ruas garis ada 3, ada ruas garis C, B, dan A. Tapi untuk membuat agar pengaturannya langsung jadi satu, silakan bisa klik bagian tampilan aljabar, bagian ruas garis, Anda klik saja, nanti 3 ruas garisnya akan menyala. Kalau sudah, silakan klik di sini dan ini dipertebal. Misalkan Anda buat menjadi warna hitam juga tidak masalah. Kemudian untuk bagian poligonnya kita transparankan saja. Kalau ke kanan dia lebih tebal, maka kita ke kiri. Kalau segitiganya atau poligonnya diubah, biasanya ruas garis juga ikut berubah warnanya. Jadi saya tadi atur ulang lagi. Selanjutnya kita buat semacam juring di setiap sudutnya menggunakan tool lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Kita aktifkan, kemudian klik di tiap sudutnya. Kita buat jari-jarinya misal 2 biar nggak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kemudian di B juga sama. Dan terakhir di C. Jari-jarinya sama-sama 2 semua. Kemudian agar kita bisa membuat juring di sini, maka kita butuh titik potong di sini. Kita buat titik potongnya menggunakan tool perpotongan 2 objek. Kita aktifkan, kemudian arahkan di perpotongannya. Kita klik, kemudian di sini juga kita klik. Kemudian di sini juga kita klik dan kita klik. Maka akan muncul di sini ada titik D, titik E, F, G, dan H, I. Selanjutnya kita ke bagian sektor sirkular dengan pusat melalui 2 titik. Kita klik pusatnya, kemudian titik D, kemudian ke titik E. Jangan kebalik ya, kalau kebalik nanti jurinya balik. Kemudian yang C dari F ke G, kemudian dari B, dari I dulu lalu ke, nah ini contohnya kalau terbalik maka di itu. Anda pencet saja escape di keyboard, kemudian diulangi lagi. Klik dari H ke I. Kalau sudah membuat 3 juring seperti ini, agar tampilan lingkarannya tidak mengganggu, silakan hilangkan saja di bagian, bisa Anda klik objeknya, kemudian klik kanan, bagian tampilan objek di sini Anda klik, akan hilang.
atau bisa ke arah bagian tampilan aljabar ketika di klik objeknya, maka yang menyala yaitu sebagai aljabarnya. Dan ada bulatan ini, Anda klik biar hilang, kemudian ini juga sama, ini dihilangkan. Kita sudah punya semacam juring, ya, semacam juring. Dan titik-titik ini juga dihilangkan saja dari titik D, titik E, F, G, H, I karena agak mengganggu. Titik D, titik E, titik D, titik E dihilangkan, kemudian F, G juga dihilangkan, dan juga H dan I juga dihilangkan. Baik, kita sudah mempunyai 3 juring yang siap untuk dianimasikan. Kemudian kita buat sebuah luncuran menggunakan tool luncuran ini. Kita klik, kemudian kita namai, misalkan saya namai dengan K. Namai dengan K ini bebas. Minimumnya kita buat 0 dan maksimumnya kita buat 1. Kenaikannya 0,01 biar lebih smooth nanti naiknya. Oke, kita sudah punya luncuran K. Sekarang kita akan menganimasikan agar juring ini dan juring ini bisa naik ke sini seperti pada contoh yang sudah ada. Ketika diklik maka dia akan naik seperti ini. Caranya adalah kita buat tumpuannya menggunakan titik tengah. Jadi kita buat titik tengah antara A dan C, kemudian B dan C, dan juga A dan B menggunakan tool ini, tool titik tengah atau pusat. Anda klik untuk menentukan titik tengah antara A dan C. Setelah diaktifkan tool ini, klik titik A, kemudian klik titik C, maka akan muncul di sini. Kemudian untuk di sini titik C, titik B, kemudian titik A dan titik B. Kita sudah punya 3 titik di sini. Ada titik C, titik K, dan titik L, ya, titik L. Jika sudah, kita animasikan juring ini ke sini dan juga juring ini ke sini. Nanti yang ini yang tetap. Caranya adalah menggunakan tool rotasi objek. Rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Klik. Lalu kalau sudah diaktifkan tool ini, silahkan klik juring ini. Setelah diklik juring ini, kemudian titik J-nya diklik. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Anda isikan dengan rotasinya 180, kemudian di sebelah kanan tanda derajat ini Anda masukkan tanda bintang sebagai simbol perkalian, kemudian kalikan dengan K, ya. Dan ini berlawanan dengan arah jarum jam karena nanti juring ini larinya ke sini. Kalau sudah, diklik OK. Masih menggunakan tool yang sama, silakan yang ini juga diklik, kemudian titik rotasinya. Tapi ingat, yang ini karena arahnya ke kanan, maka dia searah jarum jam. Kemudian ini diubah menjadi 180, kalikan dengan K. K ini apa? K ini adalah luncurannya. Kalau Anda buatnya di sini A, B, atau C, ya menyesuaikan nama luncurannya. Klik OK. Kita kembali ke bagian tanda panah. Kita cek apakah sudah jadi. Kita geser ke kanan. Nah, sudah jadi. Sudah jadi seperti ini. Kalau sudah jadi, maka kita tinggal mendekorasi agar lebih rapi saja. Ada satu lagi garis yang muncul ketika digeser. Nah, untuk membuat garis ini caranya adalah seperti ini. Anda pakai tool garis sejajar, Anda aktifkan, kemudian klik garis BC, kemudian diarahkan ke A. Nah, sudah. Kalau sudah, gimana caranya agar garis ini muncul hanya ketika
juring ini kalau udah sampai di sini. Nah, kalau udah sampai sini, pol sampai K sama dengan 1, maka garis baru muncul. Caranya adalah seperti ini. Garisnya diklik, kemudian setelah menyala, klik kanan, properti, lalu kita ini dilepas saja biar ke tengah. Ya. Di bagian lanjutan Anda pilih tabnya, lalu kondisi menampilkan objeknya Anda tentukan. Garis itu akan muncul ketika apa? Saya ingin memunculkan garis ini ketika K-nya itu sama dengan 1. Kalau sudah K sama dengan 1, Anda enter. Maka nanti ketika K-nya kurang dari 1, maka pasti garisnya akan hilang. Silakan dicoba. Nah, seperti itu. Agar lebih rapi, silakan dihilangkan objek yang ini, yang aslinya dihilangkan, yang ini dihilangkan, kemudian titik tengah juga dihilangkan. Di sini titik tengahnya adalah titik K, L sama J. Kita lihat di sini titik K, L, dan J dihilangkan. Kemudian juring yang ini juring K1. K1 berarti yang ini. Hilangkan, kemudian ini diklik. Ini dihilangkan juga. Kalau sudah silakan digerak-gerakan dan nanti akan kelihatan lebih natural. Ya. Bagaimana cara agar menghilangkan huruf namanya di sini? Kan ini ada namanya, silakan klik kanan saja, labelnya ditampilkan, labelnya diklik, ini juga sama, yang ini juga sama. Nah, maka akan seperti ini. Itu berkaitan dengan warna, misalkan akan membuat warnanya menjadi berbeda seperti ini juringnya. Tinggal Anda dekorasi saja, misalkan ini diklik, lalu buat dia warna hijau. Kalau ingin lebih tebal silakan dipertebal. Misal yang ini Anda ubah menjadi warna biru, misalkan tinggal diubah jadi warna biru dan dipertebal. Lalu untuk nama garis, ruas garis ini mau dihilangkan juga bisa, silakan aja diarahkan ke huruf kecilnya, klik kanan, tampilkan labelnya diklik. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, digeser-geser maka akan seperti ini. Agar garisnya terlihat putus-putus, ya diubah saja, diklik garisnya, kemudian cari yang garis putus-putus. Nah, seperti ini. Baik, untuk tutorial pertama berkaitan dengan sudut dalam segitiga berjumlah 180 derajat sudah cukup. Anda bisa tambahkan di sini teks untuk keterangan, misalkan jumlah sudut dalam segitiga, kemudian Anda nanti buat sebuah deskripsi menggunakan sisipkan teks agar nanti lembarnya bisa lebih berisi lagi. Untuk meletakkan luncurannya di bawah ya mudah saja, Anda klik luncurannya, tahan, kemudian tarik ke bawah. Nah, dah. Nanti seperti ini. Oke, tutorial pertama selesai, silakan bisa dicoba.